Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RC Channel. Kita akan membahas tentang bagaimana risk management atau manajemen risiko ManRisk. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi aset dan aktivitas yang akan dilindungi. Nah, untuk mengetahui informasi yang dahulunya kita sudah pelajari adalah tentang subtopik tentang akses dan ketersediaan sistem. Kemudian fungsi sistem manual dan otomatis. Yang kemudian yang ketiga adalah aset perangkat keras, aset perangkat lunak, dan aset personal. Nah, hari ini rekan-rekan kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengetahui tentang aset data dan informasi. Kemudian manajemen aset dan inventaris, infrastruktur TI domain ke-7. Kemudian identifikasi fasilitas dan perangkat yang diperlukan untuk mempertahankan operasi bisnis. Nah, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya rekan-rekan. Ya, selamat datang di part 7.2. Nah, di bagian ini aset data dan informasi maksudnya apa? Dari aset data dan informasi ini kita akan mencoba untuk memahami bagaimana aset itu penting. Penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah data dan informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai data tidak boleh dilebih-lebihkan. Jika suatu organisasi kehilangan data, hal itu bisa berakibat tragis. Data dapat dilindungi dengan dua cara. Yang pertama, dapat dilindungi dengan beberapa cara, yaitu data yang pertama yaitu kontrol akses, kemudian cadangan. Nah, kemudian aset data dan informasi termasuk dari kategori berikut ini, yaitu diantaranya pertama, organisasi, yang kedua pelanggan, yang ketiga hak milik intelektual, yang keempat data warehousing, yang kelima penambangan data. Jadi di sini kita bisa melihat dari figur yang 7.2 ini, di mana di bagian proteksi yang levelnya paling tinggi adalah properti. Nah, di sini ada juga proteksi internal, yaitu di daerah wilayah private, dan untuk akses yang bisa tersedia dan itu ada di ranah publik. Nah, kita akan mencoba untuk membahas lagi tentang aset data dan informasi dalam bentuk tabel. Nah, dari bentuk tabel ini kita bisa melihat bahwa data dan aset data dan informasi itu ternyata ada beberapa yang harus kita pelajari, yaitu tentang bagian organisasinya, bagian pelanggannya, kemudian bagian properti intelektualnya, kemudian bagian penambangan data warehousingnya atau gudang datanya. Nah, di situ organisasi ada data pegawai, ada isinya data keuangan dan penagihan, ada isi tentang konfigurasi sistem, ada isi tentang data proses sistemnya, ada data vendornya. Nah, ini isi dari organisasi seperti apa? Itu sini adalah data yang akan kita cari. Nah, bagaimana dengan pelanggan? Apa yang akan dicari informasinya? Tentu saja namanya, alamatnya, nomor telepon, alamat email, kemudian perbankannya, demografinya. Nah, untuk properti intelektualnya pastinya properti industri, kemudian copyright. Bagaimana dengan gudang datanya? Ya tentu saja gudang datanya dan penambangan data atau data mining. Nah, kita akan lanjutkan dengan kondisi untuk membicarakan tentang manajemen aset dan inventaris dalam 7 infrastruktur TI domain. Nah, yang pertama kita akan membicarakan tentang bagaimana konsep informasi definisi manajemen inventaris. Jadi manajemen inventaris ini digunakan untuk mengelola inventaris perangkat keras. Ini hanya mencakup data besar, data dasar seperti model dan nomor seri. Kemudian informasi tentang atau definisi manajemen aset. Ini digunakan untuk mengelola semua jenis aset rekan-rekan. Ini mencakup data yang jauh lebih rinci daripada yang dicakup oleh sistem manajemen inventaris. Misalnya manajemen aset akan mencakup komponen yang diinstal, peripheral perangkat keras, perangkat lunak yang diinstal, versi pembaruan, dan banyak lagi. Nah, berikutnya kita akan ingin tahu untuk masing-masing dari 7 domain itu mempertimbangkan aset yang kita miliki dan tanyakan pada diri kita sendiri beberapa pertanyaan dasar. Yang pertama, apakah aset berharga bagi organisasi rekan-rekan? Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah mereka itu termasuk dalam semua jenis inventaris atau sistem manajemen aset. Nah, kita akan lanjutkan tentang pemahaman berlanjut tentang manajemen aset dan inventaris dalam 7 infrastruktur TI domain. Nah, kita akan lihat begitu. Nah, di sini kita akan melihat definisi-definisi yang mungkin perlu kita tahu dulu. Yang pertama,
domain pengguna. Apa sih domain pengguna? Domain pengguna ini isinya apa? Data pribadi dan kontak, ulasan karyawan, gaji, dan data bonus, pilihan perawatan kesehatan. Nah, itu isi-isi dari domain pengguna. Nah, bagaimana dengan domain workstation? Isinya apa aja? Isinya tentang pencurian, isinya tentang pembaruan. Kemudian bagaimana dengan domain LAN? LAN ya, domain LAN itu atau LAN itu isinya apa aja? Kan komponen perangkat keras utama, yaitu antaranya hub, saklar, dan router. Penting untuk memiliki inventaris dasar perangkat ini. Ini termasuk dasar-dasar seperti model, nomor seri, dari lokasi, versi OS atau firmware. Kita juga harus menyertakan data konfigurasi untuk perangkat ini dalam sistem manajemen aset menggunakan script. Nah, kemudian bagaimana dengan domain LAN ke WAN? Ya, itu isinya apa aja? Tentang informasi perangkat keras, firewall, seperti model dan nomor seri, dan data konfigurasi. Nah, bagaimana dengan domain WAN? Domain WAN ini berisi tentang informasi perangkat keras rekan-rekan. Server yang menghadap publik, informasi pembaruan. Nah, bagaimana dengan domain akses jarak jauh? Nah, domain akses jarak jauh ini isinya itu diantaranya modem, kemudian peralatan PBX. Dan yang terakhir adalah domain sistem atau aplikasi. Itu berisi tentang server email, server database, server web, server layanan, jaringan DNS DHCP. Nah, kita akan coba untuk menggali lagi informasi manajemen aset dan inventaris dalam 7 infrastruktur TI domain dengan contoh berikut ini. Nah, dari contoh yang akan kita lihat di slide ini, kita bisa melihat adalah contoh detail card 5 yang ditunjukkan, yaitu diantaranya bagaimana kita bisa mengetahui di situ ada item IOM, card specific data, ada capabilities-nya, kemudian ada clock source clock-nya, ada mode pool name-nya, dan yang lain. Dan di sini juga ada data tentang data hardware. Di antaranya tipe platform, ada nomor part-nya, ada kode CLEI-nya, ada nomor serinya, serialnya, dan itu masih banyak lagi. Dan kita bisa melihat di situ ada data PCS error detected. Ya, di sini kompleks 8 Inggris, dan itu nanti kita bisa akan lihat contoh-contoh yang lain. Nah, ini adalah contoh untuk detail-detail card 5 dari manajemen aset dan inventaris. Nah, kita akan coba untuk dibentuk dalam bentuk tabelnya seperti apa sih? Kalau seperti realnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan tabelnya? Nah, kalau tabelnya kita akan bisa melihat dari contoh berikut ini, rekan-rekan. Dari manajemen aset dan inventaris itu untuk 7 domain aktif yang itu kita lihat 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tepat 7 kan. Yaitu diantaranya incident number, kemudian incident owner, kemudian incident request, ada project number-nya, ada notifikasinya, ada produk ini ada 7 kan. Sama juga ketika dia subjek insidennya juga sama. Jadi kita sudah melihat contoh-contoh manajemen aset dan inventaris secara tabel juga. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh yang berikutnya, contoh real? Oke, saya akan coba untuk memberikan contoh realnya, yaitu contoh aset manajemen Telkom. Di contoh aset manajemen Telkom ini, di situ ada, ini nomor-nomornya seperti apa aja ya. Kemudian ada tipenya, ada deskripsinya, ada ownernya siapa, ada regionnya, ada region delivery berapa, ada city-nya, kotanya mana. Di sini untuk contoh ada di kota Sumatera Utara. Lokasinya di mana? Telkom K Medan. Kemudian contoh nomor partnya di mana? Nah, ini ya. Kemudian modelnya bagaimana? Kemudian vendornya, nomor serialnya, kemudian nama hostnya, kemudian addressnya. Ini contoh untuk manajemen aset dan inventaris yang bisa kita pelajari dari kondisi real. Nah, rekan-rekan, kita sudah belajar tentang bagaimana mempelajari tentang mengidentifikasi aset dan entitas yang akan dilindungi, terutama subtopik aset data dan informasi, manajemen aset dan inventaris infrastruktur TI domain 7, dan identifikasi fasilitas dan perangkat yang diperlukan untuk mempertahankan operasi bisnis. Nah, mungkin akan dalam lebih lanjut untuk pertemuan part 7.3 kita akan belajar tentang lebih jauh lagi gitu untuk melanjutkan bagaimana kita bisa mengidentifikasi aset dan aktivitas yang akan dilindungi. Oke, rekan-rekan, kita sudah selesai untuk pertemuan manajemen risiko Manris part 7.2. Kita akan coba lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tidak lupa kalian
untuk jaga kesehatan, sehingga kesehatan yang kalian punya itu nantinya bisa bermanfaat untuk melakukan aktivitas masing-masing. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share video ini sehingga video ini juga bermanfaat bagi orang lain dan juga tentu saja manfaat untuk kita sendiri. Oke, sampai jumpa di pertemuan manajemen risiko part 7.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.